Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa 'an'im 'ala hadzal nabiyyil karim habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin. Kita angkat tangan kita sama-sama boleh. Salatan tukhrijuna min julumatil wahmi amin. Wa tuqrimuna bi nuril fahmi amin. Wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lam ma la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Udah ya Pak? Udah ya? Udah, amin kita. Yang sama kita hormati, kita cintai DKM Masjid Jami'ah Mujahidin, Ayahanda Bapak Haji Sulaiman beserta para pengurus dan stafnya, yang syukur alhamdulillah saya diajak untuk kebaikan. Bisa membayang kalau saya diajaknya kepada kemaksiatan, maka bersyukur hari ini duduk bersama orang-orang baik, berkumpul bersama orang-orang baik di tempat yang paling baik sesuai namanya, Al-Mujahidin, pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan insyaallah kita semua yakin seyakin-yakinnya surga untuk kita semua. Kok bisa surga? Bisa. Kata Nabi, man shalla isnai asyara raka'atan, siapa yang salat 12 rakaat bilaili wal lailah, baik itu siang maupun malamnya, maka buniyadihi akan Allah bangunkan istana rumah surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita udah sholat subuh, hampir sebelum subuh saya perhatikan jamaah semuanya masuk. Ya, syukur. Ini kalau alhamdulillah susu nyampe. Habis ini kayaknya udah subuh kali ya. Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, sholat qabliyah dan seterusnya. Ini sesuai kita yang dilakukan bagi kita Rasul, bahwa sampai di masjid ada sahabat kemudian langsung duduk, kata Rasul, bangun, sholat rakaat, sholat 2 rakaat, karena Allah akan mengijabah doa kita. Maka man sholat subha, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, sholat subuhnya berjamaah, faka'an nama sholat laylu kullah, sama dia dengan orang yang sholat semalaman subuh. Apalagi sekarang haji udah gak boleh berangkat, ya kan? Yang gak berangkat gak usah khawatir, insya Allah pahalanya sama. Bagaimana caranya? Subuhnya di Al-Mujahidin. Habis sholat subuh ngapain? Summa qa'ada. Apa itu qa'ada? Duduk. Ini kita lagi nggak ada ngapain? Duduk. Ya, di sholat duduk. Yadhkurun Allah, mengingat Allah. Setelah itu ngapain? Salat rakaatain, nanti sholat 2 rakaat yang kita sebut dengan sholat isyraq atau sholat suruh.
maka kemudian pahalanya sama dengan orang yang hadir, yang hadirnya mabrur, tamaman bitamamin, sempurna dan sempurna. Maka sekali kita bersyukur Allah pertemukan kita dalam keadaan pertama adalah iman. Itu yang paling penting. Kenapa dalam keadaan iman? Kalau kita beriman, begitu udah tahrim dibaca, begitu udah ada yang ngidupin speaker, kita udah siap-siap. Ya. Kenapa siap-siap? Kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang ada yang menghadap Allah banyak. Jadi pojokan ada perawat 3 biji tadi. Nah, memang ngapain subuh-subuh? Nggak punya rumah, punya mati, dia pulang subuh-subuh. Ada 2 orang tadi lagi begini aja, olahraga. Lah, bang memang ada sembahyang lagi. Lah sembahyang dulu olahraga, berolahraga aja dia. Ya kan? Kita habis ini olahraga insya Allah. Artinya begitu ada iman kita bersyukur. Setelah ada iman ada apa? Ada ihsan, kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Yang ketiga adalah ada nikmat waktu luang, sehat, iman, ihsan, waktu luang. Apalagi Rasul sering ingatkan kita, ya, nikmatani, ada 2 nikmat, kasirun minan nas, banyak manusia itu maghbun. Apa itu maghbun? Seringkali lupa, seringkali lalai. Apa itu? Yang pertama as-sihat, yang kedua adalah al-faragh, sehat dan waktu luang. Kita alhamdulillah punya sehat dan waktu luang. Pagi hari ini kita optimalkan dalam rangka kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, junjungan kita, baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atas apa yang kemudian beliau berikan kepada kita hari ini. Alhamdulillah kita nggak pernah kondangan bareng Rasul, betul? Ada yang pernah kondangan bareng Rasul? Nggak ada. Kita belum pernah arisan bareng Rasul. Ada yang pernah ngocok barisan bareng Rasul gitu? Rasul ngocok nih gitu, belum pernah. Tapi kita sampai risalahnya, maka kita pengen banget di akhir nanti kita ini diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dari Rasul ke sahabat ke tabi'in terus dengan kepada siapa? Salam kepada khalaf kepada kita umatnya, kemudian dari guru-guru kita, dari orang tua kita sampai kepada kita. Kalau timbang kita ngaku Islam mah gampang, timbang kita ngaku umat Nabi mah gampang. Yang ribet kita diaku umatnya Nabi. Maka pagi hari ini tidak lain dan tidak bukan kita sama-sama niatkan, ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita diberikan media, kita diberikan tempat untuk sama-sama mengingat Allah dan Rasulnya, yang insya Allah pagi hari ini kita akan bahas kitabnya Nasaihul Ibad, sesuai amanah dari BKM Masjid Al-Mujahidin. Cuma memang pagi hari ini romannya saya doang kan yang megang ya. Sebenarnya kemarin saya udah ditelepon, udah dia kabarin sama Bapak Haji, suruh bawa 20 biji. Udah saya pesenin, cuman karena emang udah siang, jadi kantor udah berangkat. Ya, supir cadangannya nggak keundang. Akhirnya paling malam Pak, mau pulang jangan dah, siang mau istirahat ya kan. Akhirnya palingan antara adanya. Jadi ini hari kita insya Allah pagi ini cuma mukadimah doang. Insya Allah kita buka tentang pengajian kita, tapi nanti insya Allah di minggu-minggu di Sabtu ke depan insya Allah, kalau tidak salah itu Sabtu pertama dan ketiga, kita akan sama-sama buka ya,
buka kitabnya, buka bacaannya dalam rangka kita taqarruban ilallahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Maka kenapa kita ngaji pagi hari ini? Karena Nabi kita, Rasul kita pertama kali diajarkan adalah Iqra. Iqra itu membaca itu dua, matayasar wa ma la yatayasar, yang tersurat dengan yang tersirat. Yang tersurat mana? Nih ama yang udah dipesan 20 biji tadi, itu namanya tersurat ya. Kalau yang tersirat al-ayat al-kauniyah ya, ayat-ayat tentang alam semesta. Dulu ya kan, kalau pengen rambutan sampai begah makan rambutan. Kenapa? Itu rambutannya yang sampai ke bawah-bawah. Enggak perlu kita naik pun rambutan. Dan sekarang kalau mau rambutan kudu ke pasar. Yang di rumah kadang-kadang buahnya 5 tahun sekali baru berbuah. Itu artinya apa? Ada keberkahan yang diangkat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ujian yang harus kita hadapi. Setelah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, apa? Setelahnya apa? Nah, bahwa setelah kita baca, kemudian kita diberikan kesempatan untuk lebih kalam tadi, untuk sama-sama membaca, melihat, menelaah tentang apa yang Allah ciptakan, tentang apa yang Allah gariskan dan Rasulullah ajarkan kepada kita semua. Maka kalau ada pertanyaan, ngajinya apa? Sabtu pagi pertama dan ketiga apa? Kitabnya apa? Nasaihul Ibad ya, Nasaihul Ibad. Kitabnya kitab kuning atau kitab putih? Kitab putih atau kitab kuning atau kitab hitam? Jangan-jangan asalnya kitabnya kuning ya, kuning emang bahasa kuning. Zaman dulu mah kitabnya kita ngaji kitab kuning ya. Kalau kitab kuning biasanya atasnya matang, bawahnya syarah, atau biasanya berkotak ya kan, pinggirnya matang, kemudian bisa disyarah. Disyarah itu dijelasin, dikomentari. Maka sebenarnya aslinya memang kitab kuning, karena keseringan banjir kuningnya lumpur ya, jadinya putih sekarang ya. Ini bukan saya baru beli juga putih, nggak dapat yang kuning ya. Nanti yang 20 itu kuning atau putih sama aja isinya. Karena yang saya minta satu, harus ada tahqiqnya. Tahqiq itu adalah pembenaran dari jumhuril ulama. Apakah kemudian itu dibenarkan A, B, C, mana yang kita ambil? Maka Nasaihul Ibad ini sebetulnya kalau kita lihat nasaih ada dua kata, Nasaihul Ibad. Nasaih jamak daripada nasihat. Apa itu nasihat? Nabi ditanya, ad-dinun nasihat, agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah, buat siapa wahai Rasul? Lillah, untuk Allah, wali rasuli, untuk Rasulnya, wali ammatil muslimina amah, dan kita semua. Maka sebetulnya nasihat ini jamak berarti nasihat. Satu orang muslim berarti muslimun. Kalau dua muslimani atau muslimain. Maka kata Nabi, mamin musliman atau mamin muslimain, ada dua muslim yang takian ketemu, wayatasafahan, kemudian berjabat tangan, illa ghufirallahu lahuma, Allah gugurkan dosa-dosa keduanya. Sampai kapan? Hatta yatafarraqo, sampai dia berpisah. Ini kita udah ketemu ya, alhamdulillah. Tadi sebagian kita salamannya ya. Maka setelah ini kita ampunannya masih jalan nih.
Ya, maka setelah ngaji selesai kita sholat suruh, jangan pada bubar. Sini aja udah. Ambil johor, asar, menggeri mari, isya, sampai nginep di Masjid Al-Mujahidin biarin. Orang lewat, nah itu tuh bedanya orang kesurupan bareng di Masjid Al-Mujahidin. Yang ngaji itu pulang-pulang ya gitu. Kita pulang berarti ampunannya lewat selesai. Artinya dua muslim. Kalau banyak muslim, ya karena dia jamak muzakkar salim. Kalau kita kan nasihah nasaih lebih kepada muannas salim. Al-ibad juga jamak, aslinya abdul. Kalau dua abdan, kalau banyak ibad. Kenapa abdul? Kenapa hamba? Karena posisi yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hamba. Tapi derajat yang paling tinggi adalah takwa. Lihat Rasul ya, disebutnya asra bi abdihi, yang dijalankan adalah hambanya. Maka kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah, seperti Allah menunjuk baginda kita Rasul. Maka untuk menuju tadi hamba-hamba, posisi yang paling tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditulislah kitab Nasaihul Ibad, nasihat-nasihat buat kita yang hamba-hamba Allah. Sebetulnya kitab ini kitab kedua daripada kitab aslinya. Sebetulnya kitab ini cuma syarah, penjelas, tahqiq, pembenaran dari apa yang ditulis oleh kitab aslinya. Kitab aslinya apa? Ditulis di sini, fi bayani alfaz munabbihan. Fi bayani alfaz munabbihan. Jadi judul aslinya, kitab aslinya munabbihan alal isti'dad liyaumil ma'ad. Jadi kalau baca kitab namanya munabbihan, ya kan, alal isti'dad liyaumil ma'ad, ya. Apa itu munabbihan? Tanbih. Kalau kita buka fikihnya Imam Syafi'i, kita buka fikihnya Imam Hanafi, kita buka misalnya kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, fikih 4 mazhab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Jazairi. Kita buka misalnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fikih Islam atas dalil-dalilnya. Itu semuanya rata-rata begitu mulai babnya itu ada tulisan tanbih. Apa itu tanbih? Peringatan. Munabbihan berarti sesuatu yang diingetin, poin-poin yang harus kita pegang untuk kemudian diingetin kita. Ya, Bapak Haji Suryadi Nata sering keluar nih, ya kan? Kemarin beliau tim di Polda, misalnya. Begitu di Polda ya screening, bunyi semua, handphone nggak boleh dibawa, hanya samping, ya, gunting, golok nggak boleh dibawa. Nanti ya kan Idul Adha udah tulisan kalau 3 juta lebih ono, nanti bawanya, ya kan? Nggak boleh kita, maka ada munabbihan, diingetin. Kita mau umroh, orang kita apa baik dibawa, gunting dibawa, ya kan? Kadang-kadang mau gorengan dibawa, ya kan? Kompor kecil dibawa, atau beda rumah aja. Kadang-kadang beras pakai sampai, ya kan? Dikatakan ada beras sama roti dulu makannya, ya kan? Yang begitu nggak bisa masuknya ke bagasi, berarti ada munabbihan, diingetin. Nah ini munabbihan, diingetin. Apa yang diingetin? Alal isti'dad, ala atas isti'dad, ya kan? Persiapan. Kata orang Arab, man arafa bu'das safari ista'adda. Siapa yang kemudian tahu perjalanan itu panjang, maka siap.
bersyukur alhamdulillah kita subuh diingetin nama imam kita. Ya, enak nggak Pak tadi sholatnya? Enak. Diingetin kita fa'amma bi ni'mati rabbika fahadis ayat pertama. Ini kita ada di sini dalam rangka itu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua diingetin, ya kan? Aida faragta fansab. Kan kita rata-rata lagi belum ada ngapa-ngapain, betul? Kosong kita, fansab, ambil keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diingetin, kita persiapin. Apa yang kita siapin? Liyaumil ma'ad. Liyaumil ma'ad. Kita sering doa. Apa doa kita? Innaka la tukhliful mi'ad. Mi'ad sama ma'ad sama. Ya, artinya apa? Ma'ad tempat kembali, mi'ad itu adalah janji. Dua-duanya sama. Ujungnya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab ini lebih populer daripada kitab aslinya. Ini adalah penjelasan dari kitab Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Yang nulis siapa? Yang nulis adalah Asy-Syaikh Shihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani, atau sering kita sebut siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi aslinya kitabnya itu punyanya Imam Ibnu Hajar. Tapi yang itu kurang populer. Yang populer justru Nasaihul Ibadnya. Karena lebih banyak dibaca orang, lebih ngetren di kalangan masyarakat untuk lebih mengenal siapa penulisnya adalah siapa yang nulis? Iya, kita sering dengar namanya dan kita sering ziarah ke beliau. Ya, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Nawawi Al-Bantani Tanara Al-Jawi, ya, atau bisa dibalik Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesia. Kenapa namanya panjang? Karena memang beliau sejak kecil sudah berangkat ke Mekah dan luar biasa ilmu beliau wazir, untuk kemudian kita mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari ilmu beliau. Amin ya rabbal alamin. Maka di mukadimah ini insya Allah saya bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah siapa itu Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab aslinya yang bernama Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Yang kedua adalah siapa itu beliau Imam Nawawi Tanar Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi, yang kemudian kitabnya kita bahas setiap Sabtu pagi pekan pertama dan ketiga, yang kita kenal dengan Nasaihul Ibad. Yang ketiga silsilah metodologi yang diajarin apa bentuknya. Nah ini nanti kita lihat ya. Banyak kitab punya ciri, Nasaihul Ibad punya ciri juga. Apa cirinya? Ya, yang terakhir biar kita ngalam barokah, kita baca matanya. Mudah-mudahan insya Allah kita ya beres dah kira-kira jam 11 kali ya. Wah, apa mindonya begitu malamnya ya. Yang pertama bahwa kitab ini kita aslinya punya siapa? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nama lengkap beliau, nama aslinya adalah Syekh Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Shihabuddin Abul Fadl Al-Kinani Al-Asqalani Al-Misri. Nah, apa lah? Ribet tidak emang dah. Ya. Pokoknya ada Ahmad Amasi Muhammad dah, gitu ya. Ada Ali-alinya, ada Shihabuddin. Berarti kalau dengar kata-kata Shihabuddin, itulah nama asli daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Asqalani ini nama kampung. Kayak kita nih nama berarti kita di Sulaiman,
petukangan, kira-kira begitu. Asqalan ini nama kampung, nama tempat lahir beliau. Asqalan namanya, ada di Palestina, tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Kita bersyukur bangunan pertama yang dibangun Allah adalah masjid. Betul. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkah mubarakan. Makkah, apa yang kita kenal dengan Makkah, apa yang kita kenal dengan Ummul Qura, apa yang kita kenal dengan Saudi sekarang Makkah. Ya. Setelah itu apa? Masjidil Aqsa. Banyak ulama dari Asqalan, diantaranya Syekh Syihabuddin atau Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka mudah-mudahan alhamdulillah kita belajar kitabnya, kita bisa bermanfaat mengambil ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Beliau lahirnya kapan? 12 Sya'ban tahun 773 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1441. Berarti udah berapa tahun? Lebih dari 668 tahun yang lalu beliau nulis ini. Tapi hari ini masih kita baca. Ya, maka mudah-mudahan insya Allah. Tadi saya ngeliat recehan tadi ya. Tadi ada beberapa recehan. Ini kan kalau yang begini-begini mah udah pada putih, namanya bangkotanya. Ya, mudahan dikit gobangan. Tadi bocah ada tuh recehan di belakang tadi ya. Iya. Nah, dia makan recehan ini biasa maur dia mah. Ono maling sama. Kita alhamdulillah kita punya qudwah. Kita punya pegangan orang tua kita yang akhir-akhir umur senjanya bisa nyontoin kita, yang mudah-mudahan yang gobangan-gobangan, mudah-mudahan kita bisa terusin perjuangan orang tua kita. Amin. Dulu masjid kita nggak begini, betul? Ya kayaknya mau mampir nengok dulu gitu. Dulu kalau sekarang mah bawaannya mau mampir mulu, emang apa? Adem. Ya, adem begitu dari mana-mana mampir dulu enak rasanya, ya kan? Udah gitu banyak kajiannya, kita diingati dengan banyak hal. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat buat kita semua. Ya Rabbal alamin. Kemudian beliau usia 9 tahun sudah hafal Quran 30 juz. Di riwayat yang lain tidak sampai 9 tahun, 8,5. Bukan hanya Quran, wal ulum minal lughatil arabiyyah. Beliau sangat menguasai bukan hanya Quran tapi ijaz. Bukan hanya bacaan Quran tapi bagaimana bisa melihat manfaat hikmah-hikmah yang ada di dalam Al-Quran. Itu satu ya. Beliau yang mengarang kitab Al-Munabbihat al-Istidad liyaumil ma'ad. Syarahnya di sini juga. Siapa beliau? Beliau adalah yang kita kenal dengan Al-Imam Nawawi. Nama aslinya siapa? Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi Al-Arabi Tanara Al-Bantani Al-Jawi Al-Indonesi. Sebetulnya Al-Indonesi saya nambahin sendiri karena belakangan teman-teman nambahin Al-Indonesi. Jadi kalau dari Betawi berarti Al-Batawi, kalau Sunda Sundawi, yang begitu. Jawa Jawi. Loh, emang orang Imam Nawawi orang Jawa? Kan beliau lahirnya di Tanara. Tanara di mana? Serang. Ilok Serang Jawa, kan begitu. Lihat tanggal lahirnya, banyak teman-teman nanya loh gimana? Oh Jawi, kita lihat sejarahnya. Beliau lahir pada tahun 1815 Masehi, wafat di tahun 1867 Masehi. Jadi 1815 lahir, wafatnya 1867. Berapa tahun itu? Ya, pokoknya begitu dah.
hampir dengan umur kita sekarang, tapi beliau luar biasa. Sejak kecilnya kemudian sudah berangkat ke Mekah, bahkan disampaikan disebut, kenapa disebutnya Al-Jawi? Karena saat 1815 Masehi sampai 1867 Masehi belum ada yang namanya Indonesia. Maka belum ada tuh Al-Indonesia, yang ada Al-Jawi, karena tanahnya tanah Jawa, ma'rufnya di kalangan orang Arab. Ya, beliau di Serang akhirnya, dan banyak kitab-kitab yang sering kita baca. Di antaranya ada tafsir ada namanya Sarah Labib Likasbi Makne Quranil Majid. Ada juga tafsir Munir, itu yang berbau tafsir. Ada juga tauhid ini sering anak-anak pondok baca nih, Qomit Tughyan, ya, Qomit Tughyan dibicara tentang iman, ada 77 cabang dan seterusnya. Juga kita ada Bahjatul Wasail tentang keimanan. Ada juga yang sering kita baca kitabnya Tanqihul Qaul, ya, bicara fikih nanti, ya kan. Kita juga pernah banyak melihat ada Riyadhul Badi, ya, banyak kitab-kitab yang sebetulnya kita bisa baca dan pernah baca. Bahkan ada yang sering populer di antara kita, ada kitab namanya Kasyfatun Najah, adalah syarah daripada Safinatun Najah. Kan sering kita baca tuh kitab Safinatun Najah, ya. Artinya sebetulnya semua rangkaian kitab-kitab beliau itu rata-rata pernah kita dengar dan ada sebagian yang pernah kita baca. Maka pesan beliau, kalau kita terus ngikutin, insya Allah apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi, pelan-pelan kita akan paham bahasa Arab, pelan-pelan kita akan ngerti bahasa Arab, ya. Dengan ngaji, dengan buka kitab, insya Allah. Ini kan berapa halaman ini? Ada hampir 200 halaman, ya kan. Ini kalau kita baca tiap Sabtu pagi, ya kan, pertama dan ketiga, insya Allah begitu kita hatam sampai halaman 200, ya kan, ini di Masjid Al-Mujahidin kagak ada yang mau Betawi, ya, mau bahasa Arab semua, ya, pokoknya rata-rata mau bahasa Arab. Dan kenapa? Kalau kita baca ini, insya Allah kita bisa baca. Ketiga adalah sistematika, konteks isi daripada Nasaihul Ibad ini. Apa itu? Di kitab-kitab lain sudah dinyatakan faslun atau babun, bab fasal. Uniknya Imam Nawawi nggak pakai bab, nggak pakai fasal, pakainya apa? Maqalah. Maka nanti enak nih, yang suka khotib Jumat, yang suka khutbah di kantor, yang ngajar di sekolahan, ini enak dia, makolahnya bikinnya 2, 3, paling banyak 5. Di antaranya ada 2 hal yang tidak dianggap apa? Dianggap bohong, padahal bohong. Dia bohong tapi nggak dianggap bohong. 1, kalam rajuli limro'atihi. Membini siapa? Kan begitu. Lakinya kan di sini ya. Pertama, kalam rajuli, omongan orang laki suami kepada bininya. Contoh, bagaimana ngomongnya? Minta nih, maaf, ini susu apa? Kedelai apa Pak? Iya, mohon maaf nih, saya contohin. Bini kita bikinin susu pakai gula, ya kan? Yang nyobain siapa? Laki. Ya, begitu kita cobain, maaf, ini cobain nih, mau dicobain. Ya, maaf ini obatnya gimana nih? Ya, cobain dulu. Subhanallah. Cobain, maaf, begitu nyobain matanya ngegelik. Kata bininya, nah Bang, mata begitu, ini susu terenak di dunia.
di hotel mana juga nggak bakal ketemu susu begini, apalagi di warteg. Emang apa? Kagak laku yang begini. Kenapa? Bukan gula dituangin tapi garam. Nah, kita sebagai orang laki enak banget nih, ya kan? Bohong apa kagak itu? Bohong. Tapi biar bumi kita gila, ya kan? Biar kita dia senang, apalagi dari Senin sampai Jumat itu belajar sama anak yang bukan anak yang belajar, dia yang belajar emaknya punya sendiri. Bagaimana sih punya HP, ya kan? Bagaimana sih ini online ya kan? Tugas pagi siang malam tugas kayak orang minum obat begitu kan dia. Kalau kita bilang kagak enak banget nih, siap. Maka katanya kita bohong tapi kita buat nyenengin bini itu bukan bohong, ya. Sebaliknya, ya kan? Kita nitip sama bini kita, ya, neng beli sendal ya. Pasar malam dibeliin sendal, dibeliin bakyak, ya kan? Pas dibeliin lagi ya, kalau emang senang alhamdulillah, kalau nggak senang tetap bilang senang, ya. Biar apa? Biar sama-sama menghargai. Itu salah satunya. Jadi ada tiga paling banyak 5. Jadi sistematikanya enak, gampang diingat. Jadi begitu kita ngaji 2 biji kita bawa pulang. Ntar kamu lagi 2 minggu lagi 2 biji kita bawa pulang, kita pakai, insya Allah nggak kebanyakan. Sebab kalau udah 7, 10, 12 ya kan, kadang-kadang bikin kita gumoh kebanyakan, akhirnya kita kagak pakai. Sampai insya Allah kita akhir khatam ini kita ada 30 makalah di bab ketiga, 37 di bab 4 sampai akhirnya. Kalau saya kalkulasikan, saya hitung nih, ini di sini nggak ada, cuma saya hitung, ya, biar kita tahu, ya kan. Dihitung semuanya ada 215 makalah, 215 makalah yang ditulis oleh Imam Nawawi untuk ingetin kita agar kita siap-siap sampai kita maaf itu tempat kita pulang ke rahmatullah. Ada 215 makalah, ada 48 hadis, dan ada 167 asar. Hadis berarti perkataan Nabi atau Rasul. Kalau asar perkataan sahabat, ya. Dikatakan juga tapi bukan dari Nabi, tapi dari sahabat. Mana-mana baca ya qul huwallahu ahad, ya kan, atau qul a'udzu birabbil falaq, ya kan. Kalau main ke puncak yang suka bumi dulu itu mampir ke warung kan begitu. Nabi gak pernah bilangin, tapi sahabat menyatakan gitu, kita mau minum nih, ini di warung nih, warung ramah tuh kalau kita jalan dulu, ya kan. Ini saya contohin, ya kan. Jadi begitu sebelum kita minum baca mu'awwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq sama qul a'udzu birabbin nas. Cobain dah. Kadang-kadang suka retak, kadang-kadang berubah warnanya. Kalau di sini mah kagak. Kenapa? Yang bikin orang soleh. Mau cobain lagi nih ya. Saya bilang cuma doyan ya. Terakhir bahwa di sini kita bisa baca, sebelum kita baca Fatihah. Buat siapa? Yang pertama buat Syekh Al-Alama Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ahmad Syihabuddin Al-Asqalani Al-Masri, yang kemudian menulis kitab Munabbihat Al-Istidlal Yaumil Ma'ad. Yang kedua kita baca Fatihah buat yang mulia, ya kan, daripada imam kita Al-Alamah Al-Imam Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Syafi'i. Kedua-duanya mudah-mudahan kita baca untuk kemudian kita mendapatkan nafa'allahu bi kulli ulumihi, amin. Fid daraini fid ajili wal ajili, amin. Baik keberkahan dunia maupun akhirat. Bukan cuma kita bagi dapat, tapi bini dan anak kita insya Allah di rumah bisa dapat manfaat, amin ya rabbal alamin. Bima fihi min niyatus salihah, bima fihi min musannifah, bima fihi min alamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Karena belum ada kitabnya, ngikutin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma arfa'a as-sifati al-kamaliyah wa ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah alladzi khassa man syaa min ibadihi bil ma'asiri al-hukmiyah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyah wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbuhu sallallahu alaihi wasallam min jalalihi al-a'la jalla wa ala wa 'ainuhu sallallahu alaihi wasallam min jamalihi al-asna fisarun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam masruran mansuran wa ala alihi wa ashabihi wassalikina ala nahjihi fanalu khairan wafira. Sallallahu alaihi wasallam rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Mimbar kita kelihatan tulisannya apa? Paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa tulisannya bismillah? Kenapa? Amalan bis sunnah, kita mengamalkan sunnah. Kata Nabi, kita percuma bikin nasi, kita percuma kita masak nasi, bikin sayur, bikin kopi laki, kita percuma orang laki ngasih duit bini, ya kan, beliin bocah baju segala macam, kalau nggak pakai baca bismillah. Kenapa? Fahuwa aqta, terputus, kita nggak bisa bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Abu Barzah al-Aslami menyatakan, la tazul qadama 'abdin hatta yus'al. Tidaklah kaki seorang hamba ini bergeser sebelum dia mampu menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dijawab kalau baca bismillah. Ayo, ngapa-ngapain hidupin motor, starter motor, yang buka pintu, ya ibu-ibu nyapu, bismillah. Dan jebiri segala macam. Ya, semuanya pakai bismillah. Amalan bis sunnah, menjalankan sunnah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pakai ha, jangan pakai ha. Kalau pakai ha berarti tahmid. Masih ingat pertemuannya Nabi dengan seseorang yang mirip dengan wajahnya? Kan Rasul sama malaikat Jibril CS benar. Apa kata Nabi? Ana wa Jibril la yafutuni wa la yafutuhu abada. Aku dengan malaikat Jibril nggak pernah pisah. Di mana ada malaikat Jibril ada Rasul, di mana ada Rasul dan malaikat Jibril ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika itu ya kan ketemulah seseorang. Apa kata Rasul? Ya Jibril, hadzal rajul yashbihuni katsiran. Jibril, ini orang kok mirip banget sama saya. Postur tubuh, wajah dan seterusnya. Apa kata malaikat Jibril? Ha wa abu, itu bapakmu. Siapa? Ibrahim alaihi salam. Maka kemudian singkat cerita pertemuannya menghasilkan apa?
Kita begitu at-tahiyatul mubarakatus salawatu, akhirnya apa? Selawat. Allahumma shalli ala. Kemudian ada Nabi kita Ibrahim. Kenapa ada Nabi kita Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim kepada Nabi kita Rasulullah SAW, apa katanya? Pertama, baligh li ummatika salam, sampaikan salam kepada umatmu, maka kita membalikin salam. Pagi dapat salam dari Pak RT, salam balik ya, kan begitu kira-kira. Kita disalamin, kita salam balik melalui salat kita. Yang kedua, alim li ummatika, ajarin umatmu apa? Antasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa takbir. Ada 4. Tasbih, apa tasbih? Subhanallah. Kedua, tahmid, apa tahmid? Alhamdulillah. Ketiga, tahlil, apa tahlil? Yang terakhir adalah takbir, Allahu Akbar. Ini kalau kita baca, anbatat fihi syajaratan, Allah tumbuhkan pepohonan yang rindang di mana? Di tempat di mana Allah menempatkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi surga itu berjamaah. Begitu dibuka pintu surga, ayo jamaah masjid al-mujahidin. Bapak di surga di depannya. Dalam semua belum nih? Lengkap, maju semua. Itu ada kapling-kaplingnya. Nah, kapling kita masih kosong. Akan kali sih kalau kita baca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ja'alal ilma, yang mengajarkan kita ilmu. Makanya kita ngaji. Sama nggak orang yang ngaji sama yang nggak ngaji? Enggak. Jangankan kita, Nabi Adam saja dengan malaikat juga beda. Ketika ada pendelegasian Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Ya, khalaf. Berarti kan terakhir, pemimpin dengan apa? Perpanjangan daripada apa yang kemudian dimandatkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Manusia kan penumpah darah. Manusia kan suka bikin ribut. Ya, tapi akhirnya apa? Wa'allamal Adam al-asma. Ternyata kemudian Allah berikan sesuatu yang luar biasa, yaitu penamaan dari Nabi Adam. Maka kita insya Allah kalau kita ngaji akan beda dengan yang tidak ngaji. Maka kita akan diangkat apa? Sifatil kamaliyah, sifat-sifat yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Karena rumahnya udah bergaruk-garuk mulu ya, garuk gitu. Duduknya udah geser-geser. Atau lagi ya sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanya silahkan. Kira-kira dari mulai tadi kita menyabihan, ya peringatan-peringatan atas kita kembali kepada akhirat nanti, disarah, kemudian dikomentari, kemudian ditegaskan kembali, dibenarkan oleh Imam Nawawi Tanara Al-Bantani, sampai kemudian terus masuk pada pasal-pasalnya. Kita tidak mengenal pasal, tapi mengenalnya makalah, dan akhir tutup bagaimana kemudian kita masuk sudah kepada muqaddimah. Insya Allah Sabtu minggu setelahnya, insya Allah panjang umur kita, sehat badan kita bisa lebih mengambil ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanya? Jika tidak, alhamdulillah. Ada? Enggak ya? Ya palingan pada mau nanya itu kali ya, kambing berapa duit sih gitu ya, sapi berapa duit, udah ada harganya di depannya. Mudah-mudahan insya Allah kita bisa menjadi apa? Pelaku, bukan menjadi komentator. Amin ya rabbal alamin. Jika tidak ada yang tanya, maka insya Allah kita langsung doa. Ya betul. Kalau PT itu pilih yang merah ini, karena ini merah. Nah ini ciri dari mana ini? Kalau mungkin tulisan masih kuning, kalau tulisan Ya. PT-nya ini ijazah di Al-Azhar Syarif. Jadi PT Al-Azhar.
Jadi tadi Bapak Ibu kalau nanti ke Mesir mampir ke rumahnya Imam Syafi'i ya main-main ke sana pakai Gojek. Dekat sekarang 15 juta udah sampai, udah bisa ke rumah Imam Syafi'i. Ya 16 juta udah bisa juga ke Turki, ya kan? Artinya sekarang sudah banyak linknya, sudah bisa masuk. Kalau dulu harus umroh dulu. Tapi belakangan saya mengantar beberapa jamaah mau ke Mesir aja saat diantar ke Mesir, mau ke Turki aja diantar. Nah kalau nanti ke Mesir, insya Allah mampir di masjid tertua yang dulu dibangun oleh Al-Jauhar As-Sengki, yang kemudian dipugar menjadi luas yang luar biasa oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang kemudian dari masjid lahir kajian-kajian subuh. Alhamdulillah pas benar ini ya kan, kajian subuh, kuliah subuh, kemudian maghrib, isya, dan alhamdulillah mujahidin seperti itu ya kan, subuhnya ada, maghribnya ada, isyanya ada, kajian-kajian dan seterusnya. Di zaman Salahuddin Al-Ayyubi luar biasa, akhirnya apa? Mengeluarkan imam-imam, mengeluarkan khatib-khatib. Nanti juga bisa kita konsep dari sini, dari Nashah ila Ibad bisa ya, badal-badal khatib ya kan. Jadi nggak perlu bingung kalau khatib nggak datang ya, mana sih belum datang juga, ada telepon nggak macam ya, nggak datang nggak apa-apa karena kita udah punya badal insya Allah. Dan itu yang begini topinya terbiasa. Ini kalau dibuka rambutnya pada nggak ada rontok ya. Yang begini modelnya model Azhar. Kalau Turki dia merah semua ya. Jadi ijazahnya dari Masjid Al-Azhar atau kita kenal dengan Al-Azhar Syarif, Universitas Al-Azhar di Mesir, yang dibangun oleh Jauhar As-Sakili, yang diperluas kejayaannya sampai ke Salahuddin Al-Ayyubi. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita bisa pakai ini semua, kita minta ijazahnya ya. Cuma memang bawaannya yang ribet ya, karena dia nggak bisa tetap hancur ya. Mudah-mudahan insya Allah semua bisa mampir ke kediaman Imam Syafi'i. Amin ya rabbal alamin. Nggak jauh kok, cuma 20 menit dari Badar ya. Mudah-mudahan kita kesana paling 9 jam ya, hampir, dan 20 menit insya Allah semua kita Allah ijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita angkat tangan kita karena sudah suruh ya kan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tentunya Allah Subhanahu wa taala luruskan niat kita, memberikan kita nikmat istiqomah, dan mudah-mudahan ada manfaat dari ilmu kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya karim ya maulana ya mahmud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadi Allah jam'an marhuma bi bani tabarrukan masuma. Allahumma ja'al fina wa la taj'al alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah kajian Sabtu kami hari ini ya Allah kajian yang maksum, kau ampuni, kau